wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Desa Firman Sintiawati dengan NIM 859845454. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas proyek video dengan topik pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital. Pendidikan adalah fondasi bangsa. Kata pilar dalam pendidikan bermakna sebagai dasar, tiang penyangga dan prinsip utama yang menopang seluruh sistem pendidikan agar kokoh, terarah, dan tidak kehilangan jati diri. Tanpa pilar yang kuat, pendidikan hanya menjadi serangkaian aktivitas tanpa makna dan tujuan yang jelas. Di Indonesia, pilar pendidikan yang paling mendasar dan menjadi landasan nasional adalah pemikiran dari Bapak Pendidikan Nasional, Ki Hajar Dewantara. Bagian 2, Prinsip Dasar Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara merumuskan 3 prinsip emas yang menjadi pilar pendidikan kita, yaitu 1. Ing raso sung tulodo, di depan memberi teladan. Ini bermakna pendidikan orang tua dan pemimpin harus mampu menjadi contoh perilaku, sikap, dan moral yang baik bagi peserta didik. Yang kedua, ing madia mangun karso, di tengah membangun semangat. Artinya, pendidikan harus di tengah-tengah peserta didik untuk menumbuhkan dorongan, motivasi, dan kemauan untuk belajar serta berkarya. Yang ketiga, tut wuri handayani, di belakang mendorong. Ini berarti pendidikan memberikan kebebasan berekspresi dan berkreasi, namun tetap memberikan dukungan dan dorongan agar peserta didik berani melangkah maju. Ketiga pilar ini bukan sekedar semboyan, melainkan filosofi secara mendidik yang menempatkan manusia sebagai subjek yang utuh, baik akal, rasa, maupun karsa. Bagian 3, Analisis relevansi dan tantangan di era digital. Kini kita hidup di era digital. Teknologi mengubah cara kita belajar, mengajar, dan berinteraksi. Lalu, bagaimana relevansi pilar Ki Hajar Dewantara saat ini? Mari kita analisis satu persatu. Yang pertama, ing raso sung tulodo. Di era digital, relevansi sangat tinggi di dunia maya. Informasi menyebar begitu cepat. Guru dan pendidik harus menjadi teladan literasi digital, etika bermedia sosial, dan penyaring informasi yang benar. Tantangannya, banyak informasi palsu, ujaran kebencian, atau konten tidak mendidik yang mudah diakses. Jika pendidik tidak mampu memberi teladan yang menggunakan teknologi, peserta didik akan mudah menjerumus hal yang salah. Contoh, guru tidak hanya mengajar materi, tapi juga mengajar cara membedakan berita asli dan hoaks, serta sopan santun saat berkomunikasi di media sosial. Yang kedua, ing madia mangun karso. Di era digital, relevansi pembelajaran daring membutuhkan motivasi lebih besar karena tidak bertatap muka langsung. Peran guru hadir di tengah siswa kini merubah menjadi fasilitator yang memanfaatkan teknologi untuk membuat pembelajaran menarik dan efektif. Tantangannya, jarak fisik sering membuat semangat belajar menurun, muncul rasa bosan dan kesulitan berinteraksi. Kesenjangan akses teknologi juga membuat semangat belajar tidak merata. Contohnya, guru menggunakan video interaktif, kuis daring, atau ruang diskusi maya agar siswa tetap merasa didampingi dan bersemangat. Yang ketiga, tut wuri handayani. Di era digital, memberikan kebebasan luar biasa untuk mencari ilmu, berekspektasi, dan berkreasi. Pendidik bertugas menjadi pendorong agar siswa berani mengeksplorasi potensi dan teknologi hal positif. Tantangannya, kebebasan tanpa arah bisa berbahaya. Peserta didik bisa tersesat jika tidak berkali paduan nilai dan karakter. Kebebasan akses tanpa bimbingan bisa menimbulkan kecanduan gawai atau penyalahgunaan teknologi. Contohnya, mendorong siswa membuat karya digital,
konten edukasi atau penelitian mandiri, sambil tetap mengawasi arah pengembangannya. 4. Refleksi dan penutup. Sebagai penutup, saya menyimpulkan bahwa pilar-pilar pendidikan Ki Hajar Dewantara tetap relevan dan justru sangat dibutuhkan di tengah derasnya arus digital. Isu utama pendidikan nasional saat ini bukan hanya soal kecerdasan teknis atau penguasaan teknologi, tetapi juga karakter moral dan arah tujuan. Pilar-pilar ini yang menjadi kompas agar kemajuan teknologi tidak membuat kita kehilangan jati diri sebagai bangsa. Pendidikan di era digital harus tetap manusiawi, teknologi sebagai alat, namun nilai kemanusiaan dan budaya tetap menjadi tujuannya. Dengan keteladanan yang baik, semangat yang dibangun bersama, dan dorongan yang terus-menerus, kita bisa menjawab tantangan pendidikan masa depan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat menjadi bahan renungan bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.